Modal sedikit, nggak usah jualan online lah. Yang ada bikin lu pusing. Kalau memang mau jualan online dengan modal yang sedikit, ada banyak hal yang harus kalian persiapkan. Tentu saja modal sedikit bisa jadi halangan untuk kalian kalau misalnya kalian tidak mengerti hal-hal yang harus kalian pikirkan dan hal yang harus kalian lakukan supaya online kalian tetap jalan. Ada fakta-fakta mengenai jualan online yang beneran terjadi di lapangan. Real case, teman-teman. Gue harap dengan video ini kalian open minded ya. Dan semoga dengan video ini kalian jadi lebih tahu ya mengenai fakta di lapangan kalau jualan online itu kayak gimana, dan kalau misalnya modal yang minim itu kayak gimana. Yang ada lu malah bangkrut, lu rugi, dan jadinya gak bisa maksimal jualan online-nya. Nah, mengenai modal yang minim, ada hal yang harus kalian pikirkan untuk pertama, yaitu adalah platform marketplace tidak peduli seberapa banyak iklan atau budget iklan yang kalian keluarkan atau kalian top up untuk kalian iklanin produk kalian. Mereka tuh nggak peduli sama sekali. Platform itu tidak melihat dari seberapa banyak lu bisa mengeluarkan budget iklan. Memang ada fitur-fitur yang bisa dikeluarkan platform kalau lu udah rajin untuk iklan. Tapi bukan berarti karena iklan lu lebih diprioritaskan. Balik lagi kepada cara jualan lu di online itu kayak gimana. Well, jangan mentang-mentang lu punya uang yang banyak, lu iklan, udah pasti produk lu diprioritaskan. Udah pasti toko lu diprioritaskan. Gak juga. Itu bohong ya teman-teman ya. Jadi kalau lu punya modal yang besar banget pun lu iklan, itu nggak jadi jaminan bahwa toko lu bakal rame. Nggak jadi jaminan. Lu yang modal minim, ketika iklan, ya udah iklan aja. Atau lu nggak mau iklan, lu salah besar. Namanya lu jualan, lu butuh traffic. Lu butuh exposure untuk datengin traffic customer ke produk lu atau ke toko lu. Kalau lu nggak mau iklan, udah berat. Modal minim nggak jadi masalah. Yang penting lu mau iklan. Tadi gue sempet notice, memang ada fitur-fitur dari marketplace akan diberikan kepada kalian. Kayak misalnya di Shopee ya. Kalau lu udah berani untuk iklan, udah terbiasa untuk ngelakuin iklan, maka ada fitur-fitur yang dapat terbuka di toko kalian. Contohnya, kayak misalnya iklan live, iklan banner. Mungkin dari beberapa teman-teman seller semua di sini belum ada tuh iklan live, iklan banner. Tapi buat seller-seller yang sudah terbiasa dan mengikuti mengenai iklan, mereka terbuka tuh fitur-fiturnya. Cuman, yang namanya iklan basic 3 dari iklan Shopee misalnya, ada iklan pencarian, ada iklan produk serupa, ada iklan otomatis. Ini udah pasti 3 ini rata-rata dapat. Atau iklan serupa dan pencarian itu rata-rata dapat. Nah, iklan pencarian dan serupa belum tentu lu ngeluarin budget yang besar, lu diprioritaskan. Gak juga. Balik lagi kepada cara jualan lu tuh kayak gimana. Lalu poin nomor 2 mengenai modal yang minim, kalau menurut gue sih lebih penting mental bisnis dan cara lu beradaptasi ketika bisnis digital. Kita ngomongin bisnis online, udah pasti kita ngomongin bisnis digital. Kalau lu tidak siap mental dan lu tidak mau beradaptasi, lu kayaknya di comfort zone, di zona nyaman. Lu nggak mau tuh, oke toko gue udah jalan nih, ya udah fine gitu-gitu aja. Nggak bisa. Bisnis digital itu terus berkembang. Kita jualan di platform marketplace aja udah banyak perkembangan yang terjadi. Dulu iklan bidnya kecil, sekarang jadinya nggak bisa kecil lagi. Kemudian fitur-fitur sekarang udah banyak yang update. Live streaming untuk shopping. Kemudian nanti mungkin ada AI untuk kita nanti edit foto atau edit video. Aplikasi editing. Lu harus membiasakan diri untuk edit. Lu harus membiasakan diri untuk mengotak-atik iklan live yang tadinya biasanya iklannya iklan pencarian. Nah, kalau lu nggak mau adaptasi dan lu berada di comfort zone, udah selesai. Lu bisnis digital, lu harus siap mental dan siap beradaptasi. Modal minim nggak jadi masalah. Yang penting lu siap mental. Mental lu kuat, mental lu siap. Oke, coba untuk iklan. Jangan mentalnya lemah, nggak mau iklan. Kalaupun ketika lu iklan gak jadi penjualan, it's okay. Yang penting dari lu iklan, datengin traffic. Traffic yang datang bisa aja beli produk-produk lu yang lain. Atau customer baru masukin ke keranjang, check outnya nanti. Nah, ada marketing-marketing yang harus kalian lakukan. Apalagi kalau misalnya tokonya masih baru, wajar aja. Cuman kalau misalnya mental kalian udah, aduh jangan iklan deh, aduh iklan dikit-dikit aja deh, sayang budgetnya. Udah, untuk berkembang jadi lebih jauh, udah pasti berat. Karena kalian batasin, toko kalian batasin. Padahal kita maunya bisnis kita terus berkembang.
at least bisa bertahan lah 5 tahun, 10 tahun. Jangan sampai kalian bisnis cuman setahun, 2 tahun. Toh kita kan bisnis pengennya jangka panjang, ya kan? Kemudian adaptasi. Adaptasilah terhadap perkembangan. Adaptasi juga terhadap perubahan-perubahan sistem. Pahami juga algoritma. Makanya di video ini, di channel YouTube Rio Gandhi, gue suka memberikan update-update mengenai perkembangan digital. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini nggak mau nonton atau mungkin nggak mau tahu informasi, nggak masalah. Biarkan teman-teman seller yang lain yang pengen beradaptasi, pengen tahu informasi lebih lanjut, ya gue membantu kalian. Jadi jangan malas untuk adaptasi, kalian itu bisnis di digital. Kemudian poin nomor 3, modal memang penting, tapi tidak menjadi halangan atau tidak menjadi hal yang paling utama. Modal penting, of course, kita kalau misalnya bisnis butuh modal. Nggak pakai modal di zaman sekarang pun juga udah bisa. Cuman kalau kita flashback, ya tetaplah kita butuh modal walaupun sedikit. Misalnya untuk stok produk, untuk biaya iklan, atau mungkin untuk aktivitas beli gear-gear untuk kebutuhan upload foto, bikin konten video dan sebagainya. Of course lu butuh modal lah. Cuma modal kecil sampai besarnya tergantung kebutuhan kalian dan tergantung kemampuan kalian. Banyak dari klien gue pun sampai hari ini gue bener-bener respect banget sama klien-klien gue. Mereka banyak yang bisnis online itu sambil kerja kantoran. Mereka kerja kantoran dari income gaji bulanan, mereka suntik ke bisnis, mereka suntik untuk beli kebutuhan aksesoris, gear-gear untuk kebutuhan mereka berkembang dari bisnis online-nya. Gue respect banget. Dan menurut gue itu bener-bener kayak, wah niat banget. Lu pengen bisnis online, lu tahu modal lu minim, akhirnya lu kerja di kantor, dan lu berani diri dari income lu per bulan, lu suntik ke bisnis online lu. Sebenarnya itu yang gue lakukan juga terlebih dahulu ya teman-teman. Waktu zaman dulu itu gue pernah ngomong di video gue dulu banget lah sebelumnya, gue bilang gue tuh dulu dropship teman-teman. Dari dropship gue sambil kerja di kantor full time dari jam 9 sampai jam 5 sore. Nah ya kultur perusahaan gimana lah, lo harus bener-bener kerja full time. Dari gaji full time itu dari gue kerja di kantoran, gue suntik lah modal ke bisnis online gue. Jadi dikit-dikit nyetok. Dari nyetoknya tadinya cuma 100 ribu sampai sekarang udah banyak banget stok produk gua. Kemudian untuk suntik biaya iklan juga. Lalu untuk upgrade komputer, untuk beli CPU baru, untuk beli kamera dan sebagainya. Semua dari income kantor gua pakai untuk kebutuhan bisnis gua. Apakah gua takut kayak wah jajan nanti nggak jalan nih? Ya udah, lu jalanin dulu. Jalan gak jalan, yang penting lu berusaha. Gue yakin pasti ada jalan. Jadi untuk seller-seller yang sampai hari ini masih kerja di kantoran untuk menutupi modal yang minim untuk disuntik, itu gue respect banget sama teman-teman seller, termasuk klien-klien gue. Bener-bener hebat banget. Jadi modal minim itu ya nggak jadi patokan lah. Kalau lu merasa modal lu minim, oke lu sambil cari income-income yang lain untuk lu bisa nyetok produk. Ingat, di tahun sekarang memang dibutuhkan kalau bisa ya, lu bisa stok produk supaya dari segi stok lu aman, lalu untuk promotion juga lu aman. Kadang-kadang ketika kita masukin promosi-promosi di platform kan stoknya kekunci. Nah kalau stoknya kekunci, sedangkan kita nggak ada stok, kan itu juga bisa jadi bahaya. Bisa jadi nanti kalau misalnya ternyata ada orderan, stoknya udah kosong, dari supplier juga kosong, lu kena penalti. Jadi mau nggak mau pasti ada barang yang harus kita stok. Cuman kalau modalnya minim, ya cari income tambahan. Bisnis online sambil kerja kantoran nggak ada salahnya. Justru tuh hebat banget menurut gue ceritain sedikit ya. Dulu gue kerja, gaji gue cuma 2,5 juta. Ya lumayan lah ya, 2,5 juta pada zamannya itu. Ya UMR zaman dulu lah. Lalu gue berkembang sampai gaji gue 2 digit di perusahaan. Tapi gue tetap memutuskan untuk gue jualan online. Padahal waktu itu gaji gue udah 2 digit, udah enak banget lah. Tapi tetap dari 2 digit tersebut gue suntikin terus. Makanya gue bisa berkembang lebih baik lagi. Nah makanya banyak hal yang gue explore baik di perusahaan, cara mengatur keuangan dan sebagainya. Cuman memang gue bukan di bidang itu teman-teman. Bukannya gue gak mau sharing, tapi gue bukan di bidang itu. Mungkin one day akan gue sharing mengenai apa sih yang gue lakukan, kayak supaya perputaran uang gue tuh bisa healthy. Kemudian apa yang gue lakukan dari pengalaman-pengalaman gue supaya at least dari karir gue di perusahaan itu bisa naik. Kemudian bisnis gue juga bisa naik. Nanti mungkin one day akan gue buatin videonya lah. Yang keempat, kalau modal lu minim, bukan berarti lu nggak boleh iklan. Lu tetap harus iklan. Iklan seadanya, tapi tetap harus dianalisa. Lu boleh beriklan, of course. Lu boleh banget untuk iklan dan itu sangat-sangat harus. Tidak wajib, tapi harus untuk mendatangkan traffic,
mendatangkan customer datang ke produk lu atau ke toko lu. Kalau misalnya lu iklan seadanya, fine teman-teman, it's okay. Karena lu iklan seadanya, tapi kalau lu pintar menganalisanya, lu pintar memilih produknya, produk lu bisa jadi kencang juga. Nah, makanya iklan seadanya ya oke-oke aja kok, nggak jadi masalah. Tapi ingat, ketika lu punya modal lebih, iklan lu udah bagus, ya udah tambahin aja budget hariannya. Toh itu akan berimpact kepada orderan lu juga biar semakin rame. Dan kalau misalnya lu udah tahu modal lu minim, lu banyakin lah aktivitas marketing. Sekarang sosial media aja udah mantep banget. Beda zaman dulu. Zaman dulu masih zamannya Friendster teman-teman. Friendster, Twitter, Facebook. Ya orang-orang belum terbiasa juga untuk belanja di online. Jadi untuk aktivitas marketing bisa-bisa aja, cuman agak berat lah. Cuman kalau sekarang lu lihat Instagram, TikTok, bahkan TikTok sekarang udah ada keranjang kuning di mana lu bisa bantu untuk ngebuat konten tapi ada keranjang kuning, orang bisa belanja. Instagram, kemudian semua orang juga udah terbiasa untuk belanja di online, udah tahu soal online. Sekarang sosial media tuh bener-bener kepake banget dan udah bener-bener bisa jadi target market kita. Jadi kalau lu nggak mau adaptasi dan lu nggak mencoba untuk banyakin aktivitas marketing baik konten kreatif di sosial media, tapi iklan lu juga nggak mau, wah berat. Jadi mending konten dibuat, aktivitas marketing dibanyakin, walaupun modal iklan kalian tuh terbatas. Fine, yang penting banyakin aktivitas marketing, dan itu pasti bisa berjalan. Bahkan ada klien gue juga nih, ya, dia modal terbatas. Kemudian dia mencoba untuk fight di TikTok. Gue harus tahu, lo harus kayak gini, lo harus kayak gini, dan akhirnya dia mencoba lah. Lihat, dari cuma buat konten video di TikTok, dia bisa hasilin omset 50 juta. Ya, itu menurut gue udah hebat banget. Dimana dia bikin konten video konsisten setiap hari, yang tadinya views cuma 50, 100, bahkan kadang 5. Terus tiba-tiba ada yang FYP, dan akhirnya yang FYP itulah yang bisa bawa orderan secara terus-menerus. Kemudian Shopee juga lama-lama naik. Jadi menurut gue lebih respect sama orang yang berusaha sampai titik darah penghabisan ya. Karena namanya kita bisnis ya, kita harus fight terus. Apalagi kita bisnisnya digital, jadi harus terus up to date dan terus semangat. Lu modal minim, lu gak akan bangkrut kok. Tenang aja. Lu namanya bisnis kan mencoba. Bangkrut atau tidak urusan belakangan lah. Gue aja pernah gagal bisnis online teman-teman. Dulu tuh gue pernah jualan berbagai macam kategori. Gue pernah jualan dress, gagal karena dulu gue belum ngerti tuh cara main dress gimana. Gue pernah jual kacamata, gagal juga. Dan banyak hal yang lain udah gue coba lah di online. Sampai akhirnya gue jualan di kategori gue saat ini, dan ternyata lebih berhasil, lebih works. Tapi gue udah mencoba berbagai kategori dan gagal, dan akhirnya nyangkutnya di kategori itu. Dan sekarang gue malah udah lebih paham, gue udah megang segala jenis kategori, gue udah lebih paham. Cuman apakah gue pengen nambah kategori baru? Nanti dulu, soalnya udah pusing ya teman-teman ya. Biarkan seller-seller lain itu bisa berkembang di kategorinya masing-masing. Gue akan bantu support dari sini, atau gue bantu support dari sisi konsultan gue teman-teman. Jadi menurut gue tetap semangat jualan online-nya, walaupun modal minim atau terbatas, tetap fight teman-teman. Jangan takut untuk iklan, jangan takut untuk keep up to date, biar kalian terus semangat dan bisa berkembang dan mendapatkan hasil suatu saat nanti ya. Tidak ada hasil yang instan, semua itu butuh proses. Lebih baik berproses daripada mendapatkan instan, karena biasanya kalau dapetnya instan itu cepet drop. Mending kita berproses naiknya pelan-pelan. Semoga dengan video ini kalian dapat mendapatkan insight baru, wawasan baru, dan dapat semangat baru teman-teman. Dan buat teman-teman di sini jangan lupa untuk follow sosial media gue, dan buat teman-teman di sini yang pengen beli digital course gue bisa ke desti.store/riogandi, dan yang pengen nanya-nanya soal jasa konsultan bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Oke guys, karena sekarang seperti biasa sudah jam 2:30 subuh tanggal 28 Maret 2024. Hopefully gue akan langsung edit dan gue akan langsung upload di hari yang sama. Semoga bisa teman-teman ya. Oke guys, saya ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out.